Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sedang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, BPJS ini masih menjadi tulang punggung dari jaminan kesehatan nasional. Kalau kita mengacu pada data dari BPS yang per Oktober 2024 kita ketahui ini ada sebanyak 277 juta jiwa pengguna BPJS atau sekitar 98,25%. Di tahun 2025 ini pemirsa, sistem dari BPJS yang sebelumnya ini adalah sistem kelas akan dialihkan menjadi BPJS Kris dengan kelas standar rawat inap standar. Kita akan bahas hari ini pemirsa bagaimana kemudian mekanismenya, regulasinya, termasuk dengan iuran tunggal yang akan kita bahas hari ini bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan hari ini di studio TV One, baik melalui Zoom juga. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Deputi Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, Pak Irfan Humaydi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Celia. Selamat malam. Kami Selamat juga malam, Bang Timbul, Bu Irma, Irfan. Kami ingin juga menyapa ada Ibu Irba Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nanti mic-nya boleh dipakai ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Saya juga ingin menyapa ada Bang Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih. Kemudian juga di sebelah Irfan. kiri saya, ya, di sebelah kiri saya juga ada Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, pemirsa dan yang ada di studio. Baik, dan juga kami hadirkan di sini ada testimoni, ada Ibu Yatini, peserta BPJS Kesehatan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk pada dialog kita yang sangat luar biasa kita akan bahas pada malam hari ini, kita saksikan informasi berikut dulu untuk Anda. Baik, sebelum kita masuk kepada inti dari pembicaraan kita mengenai mekanisme dan juga regulasi dari BPJS Kris, saya akan coba tanyakan ke Ibu Yatini di sini. Bu Yatini, boleh diceritakan bagaimana pengalaman Anda sebagai pengguna BPJS? Terima kasih Mbak Sylvia. Saya sebelumnya adalah pengguna BPJS di kelas 2. Saya lihat bahwa di kelas 2 itu waktu itu yang masih sering opnam itu ibu saya almarhumah. Dan ketika mengalami karena beliau udah tua itu mengalami berisik gitu ya Mbak. Di kelas 2 itu kan 4 kamar. Nah dari 4 kamar itu beliau merasa tidak nyaman. Akhirnya mau nggak mau kami pindahkan. Kami naikkan ke tingkat 1 atau ke yang pokoknya yang kosong di 1 kamar itu. Dan waktu itu memang ada kemudahan sih karena memang masih sangat sedikit yang peserta BPJS. Akhirnya kami sepakat dengan keluarga bahwa kami naikkan ke kelas 1. Nah dengan naik kelas 1 itu masih 2 orang. Ternyata kemarin ketika anak saya dirawat itu juga masih mengalami ada berisik di sebelah karena kita juga nggak bisa mengatur kan. Karena di kelas 1 itu adalah 2 kamar dan kita nggak bisa mengatur pasien sebelah seperti apa. Nah ini menurut saya ketika Kris itu akan menjadi menjadi tunggal, itu juga akan ada penurunan manfaat untuk yang kelas 1. Dan yang kelas 1 merasa bahwa kami sudah bayar tinggi itu karena memang kami ingin punya fasilitas lebih dibandingkan yang kelas 2, makanya kami naik ke kelas 1. Dan ini penting. Nah yang terakhir kemarin adalah anak saya operasi amandel itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ketika operasi amandel aman, lancar, dan kami juga mengapresiasi itu bahwa BPJS Kesehatan memang menjadi andalan kita semua karena peserta JKN itu sudah 92% dan itu menjadi wajib buat warga negara Indonesia. Nah ketika 10 hari pasca operasi itu anak saya mengalami pendarahan, muntah darah, anak 9,5 tahun itu muntah darah yang cukup lumayan buat kami mengkhawatirkan sebagai orang tua, kami bawa lagi dong ke rumah sakit di mana dia operasi dan ketika di UGD itu dinyatakan tidak emergensi. Karena ini hal yang biasa terjadi pendarahan. Orang yang operasi sesar, kecelakaan juga mengalami pendarahan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika tidak saya bawa ke rumah sakit di mana ada tindakan operasi dan itu kita bawa ke fase ke-1 pasti ditolak dong untuk bisa akses BPJS. Kenapa ini rumah sakit tidak mengcover dan itu tidak dibilang emergensi gitu. Nah saya bawa pulang dan ketika di UGD itu kami hanya mendapatkan resep aja untuk penghentian pendarahannya. Ternyata belum sampai di rumah, masih sekitar 300 meter lagi sampai rumah, mengalami hal yang sama, muntah darah yang lebih hebat lagi.
Dan kami karena waktu dari rumah sakit itu nggak dapat, hanya dikasih resep, tidak dapat obatnya, saya segera ke apotek untuk menebus obatnya dan kami kasihkan ke anak saya. Ternyata itu tidak menghentikan pendarahan. Pendarahan makin banyak. Anak saya bilang, saya bisa ngelihat semua hitam. Ini membuat khawatir buat saya, wah mau pingsan nih anak. Terus buru-buru kami bawa lagi ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit di UGD kami dinyatakan bahwa ibu karena kami buka aja yang pendaftaran UGD tadi, tapi ibu tetap harus membayar pribadi, mandiri, tidak bisa pakai BPJS. Terus apa alasannya? Karena tadi sudah bayar secara mandiri. Saya bayar mandiri kan dinyatakan tidak emergensi. Dan waktu itu saya percaya. Dan ini adalah tindakan operasi yang perlu tindak lanjut. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah ini karena kesalahan dari rumah sakitnya atau ini kebijakan BPJS-nya? Karena ini kejadiannya tanggal 22 Desember dan itu hari Minggu. Nah ini yang saya juga, ini monitoring terhadap rumah sakit juga perlu diperkuat terhadap itu. Itu sih yang bisa saya rasakan. Nah terkait dengan kris ini, jujur saya sebagai pengguna di kelas 1 kami keberatan. Baik, Ibu, kita tahan dulu sebelum Ibu lanjutkan. Coba kita konfirmasi dulu ke Pak Irfan Humaydi di sini. Pak Irfan, terkait dengan pengalaman yang sudah dirasakan oleh Ibu Yati ini, terkait dengan pengalamannya berobat begitu, bisa Anda coba konfirmasi dan juga jelaskan kondisi yang memang dialami oleh Bu Yati ini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Yatini. Pertama kami ucapkan apresiasi kepada Bu Irma, Bang Timbul, Pak Irfan, dan Bu Yatini, dan juga TV One yang memberikan kesempatan untuk kita dialog. Jadi benar disampaikan oleh Bu Yatini bahwa sangat banyak lah ya masyarakat yang menggunakan JKN. Data kami rata-rata 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Nah, salah satunya tadi Ibu sampaikan, operasi amandel, bahkan orang tua dan sebagainya. Lalu terkait dengan kriteria IGD, memang itu nanti yang menetapkan adalah memang dokter jaga tersebut di IGD. Nah, memang ini masukan yang berarti buat kami untuk komunikasi bersama rumah sakit juga untuk kita benar-benar memastikan agar dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai way out-nya adalah kami sampaikan kepada publik, jika memang ragu atau ada kendala dan sebagainya, kami ada BPJS 1. BPJS ya, pembantu di rumah sakit yang nomor teleponnya juga tersedia di situ. Sehingga jika ada misalnya di situ ada tanda kutip ya dispute, ini menurut tenaga medis ini atau menurut administrasi di rumah sakit tidak dijamin, sementara dari pasien menyatakan ini harusnya dijamin. Jadi prinsipnya begini, ketentuan itu terkait dengan IGD yang memiliki wewenang apakah ini termasuk gawat darurat atau tidak adalah tenaga medis gitu. Nah, tapi baik Pak Irfan. Pak Irfan, sebelum Anda lebih jauh lagi, kami coba ingin mengkonfirmasi juga terkait dengan mekanisme dan juga regulasi terkait dengan sistem KRIS. Ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat. Apakah nanti yang akan diterapkan oleh BPJS sendiri terkait dengan sistem KRIS ini dan juga bagaimana dengan iuran tunggalnya? Silakan Pak. Ya, sesuai dengan peraturan Presiden ya nomor 59 tahun 2024, bahwa mekanisme pelaksanaan KRIS ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Jadi posisi BPJS Kesehatan menunggu tentu regulasi turunannya. Dalam point of view BPJS Kesehatan, apapun regulasi yang ada, mari sama-sama kita kawal agar memang minimal tidak menurunkan kualitas layanan yang saat ini kepada peserta dan tidak memberatkan kepada publik juga. Nah, jadi dalam Perpres 59 itu tahun 2024 itu juga diamanatkan tadi disampaikan paling lambat akhir Juni atau 1 Juli ini nanti akan ditetapkan manfaat tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS kepada rumah sakit dan iuran. Jadi dan manfaat ini ada dua, ada manfaat medis, ada non medis. Salah satu yang non medis ini terkait dengan rawat inap. Jadi mari kita tunggu dan kita juga ada pokja terkait dengan ini. Jadi
saat ini BPJS Kesehatan tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan karena belum putus gitu ya. Tapi prinsipnya kalau point of view dari BPJS Kesehatan, sama-sama kita kawal bersama, tentu masukan dari publik sangat berarti buat regulator. Kami yakin juga ini akan didengar. Nah, yang pasti pelayanan agar tidak berkurang dan bahkan justru memberikan manfaat yang lebih bagi pada masyarakat untuk semua, bukan hanya untuk satu golongan saja. Begitu. Pak Irfan, tadi Anda sempat mengulang beberapa kali bahwa nanti akan ada pelayanan yang sesuai begitu ya, tetapi belum dilaksanakan. Ini beberapa bulan lagi, artinya 30 Juni itu. Tetapi yang menjadi perhatian kita juga pro kontra itu sudah banyak beredar Pak terkait dengan hal ini. Termasuk juga bagaimana dengan yang kelas 1, kelas 2 yang kemudian harus distandarisasi Pak. Dengan iuran tunggal ini bagaimana kemudian BPJS menjelaskan ini? Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa ini semua tentu sedang dievaluasi. Tadi saya sampaikan ada manfaat, ada tarif pelayanan, ada iuran. Nah, itu semualah yang lagi dibahas dalam tim. Kami rasa masukan dari publik, termasuk tanda kutip ya, uji publik terkait dengan regulasinya nanti, itu saya yakin pemerintah dan regulator itu akan terbuka untuk masukan dari berbagai pihak. Nah, itu pasti akan menjadi pertimbangan, begitu. Jadi sekali lagi dari BPJS Kesehatan, prinsipnya mari kita kawal agar nanti pelayanan bagi peserta juga minimal sama atau bahkan lebih baik dan ujungnya juga tidak memberatkan masyarakat. Begitu. Oke, artinya juga regulasi ini sepertinya masih belum transparansi begitu ya, masih belum jelas juga. Tetapi yang ingin kami konfirmasi juga adalah Pak, karena kan BPJS Kris ini memang sudah terjadi sejak 2024 begitu ya Pak ya, dan juga sudah dilakukan uji coba fasilitas ke berbagai rumah sakit. Bagaimana kemudian dengan hasil uji coba tersebut? Ditahan dulu Pak, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.